Pada Kamis malam, tanggal 30 September tahun 1965, Kolonel Sugandi Kartosubroto, bekas ajudan senior Presiden Soekarno mendatangi rumah Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Ia bermaksud memberitahukan kepada Jenderal Yani bahwa Presiden Soekarno marah-marah di istana. "Apa itu Dewan Jenderal? Apa itu Dewan Jenderal?" kata Kolonel Sugandi menirukan ucapan Soekarno yang sedang marah. Kolonel Sugandi, anggota DPR gotong royong menceritakan hal tersebut kepada Mayor Korps Polisi Militer Subardi, ajudan dari Letjen Ahmad Yani, di rumah dinas Panglima Angkatan Darat. Sugandi urung melaporkan langsung kepada Jenderal Yani. Ia menyampaikan hal tersebut kepada Mayor Subardi untuk disampaikan kepada Pak Yani. Alasannya, masih ada tamu di kediaman Pak Yani. Mengenai Dewan Jenderal, Pak Yani sesungguhnya sudah menjelaskan kepada Presiden Soekarno. Pak Yani dalam buku agendanya menyebutkan, Presiden Soekarno terpengaruh oleh PKI yang mengembuskan isu Dewan Jenderal, yang ingin melakukan kudeta terhadap Presiden pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Isu Dewan Jenderal, Jenderal-Jenderal Pentagon berkulit sawo matang, serta dokumen Gilchrist tentang Our Local Army Friend dibuat oleh PKI untuk menyudutkan saya, kata Pak Yani dalam tulisan di agendanya. Pak Yani memang lulusan sekolah militer di Amerika Serikat dan Inggris saat berpangkat Letnan Kolonel Senior. Ia mengikuti pendidikan di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas. Kemudian melanjutkan pendidikan di Warfare Training di Inggris pada 1955. Mengenai isu-isu miring terhadap dirinya, Pak Yani mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno. Dia berusaha menjelaskan tentang fitnah yang dilancarkan PKI kepada pimpinan TNI AD. Isunya diputarbalikkan, seakan-akan kami pro-Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan Presiden. Beberapa kali info tersebut disampaikan PKI pada Bapak Presiden bahwa Angkatan Darat akan koop, akan ini dan itu, ujar Pak Yani dalam suratnya yang dikirimkan kepada Soekarno. Lama-lama kalau Bapak mendengar soal ini juga mulai percaya PKI. Anti PKI tidak berarti otomatis pro-Amerika, sebaliknya anti Barat otomatis pro-Timur, kata Pak Yani melanjutkan. Padahal, menurut Pak Yani bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari manapun datangnya telah dan akan dihadapi. Semua pemberontakan dan pergolakan di tanah air ditumpas oleh TNI atas nama negara. Dewan Jenderal yang dimaksud sesungguhnya adalah rapat para jenderal senior untuk menentukan sejumlah kolonel yang akan dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal. Sejak berpangkat Brigjen, Pak Yani menjadi Sekretaris Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Rapat biasanya dipimpin Letjen Gatot Subroto dan Mayor Jenderal Jatikusumo. Pak Yani mengajak Jenderal Basuki Rahmat untuk ikut menghadap Presiden Soekarno pada Jumat pagi, tanggal 1 Oktober tahun 1965 untuk membahas situasi di Jatim. Pak Yani juga sudah memberitahukan kepada ajudan bahwa Jumat pagi akan menghadap Soekarno. Sekaligus memberitahukan kepada istrinya bahwa kemungkinan hari itu juga akan dicopot dari jabatan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Ketidakcocokan dengan Presiden Soekarno mengenai konsep Nasakom dan sikap keras Yani menolak Angkatan Kelima, menjadi sinyal retaknya hubungan Pak Yani dengan Soekarno. Angkatan Kelima yang digagas PKI dan kemudian mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno ditentang keras oleh Angkatan Darat. Pak Yani marah besar ketika anak buahnya Pelda Sujono di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara tewas. Sujono gugur setelah kepalanya dicangkul oleh aktivis 3 organisasi sayap PKI, yaitu BTI, Barisan Tani Indonesia PR Pemuda Rakyat dan Gerwani. Sepekan setelah peristiwa Bandar Betsi tersebut, Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI MT Haryono menyarankan kepada Pak Yani untuk bertindak terhadap PKI. Kalau tidak mulai mengambil tindakan, tak pelak Anda akan dibunuh mereka, kata Majen Haryono kepada Letjen Yani pada tanggal 20 Mei tahun 1965. Pada tanggal 30 September malam, saat Pak Yani tidur, 2 kali telepon di rumahnya berdering. Setelah diangkat oleh putri keduanya, Emi Yani, di ujung telepon menanyakan, "Bapak ada di rumah?" Tidak merasa curiga, sang putri menjawab, "Bapak ada di rumah sudah tidur." Pada malam Jumat itu, jelang pergantian hari, telepon dari orang tidak dikenal, kembali berdering. Lagi-lagi menanyakan posisi Jenderal Yani. "Bapak ada di rumah," kembali dijawab oleh Emi Yani,
Bapak ada di rumah sedang tidur." Pada malam itu juga, pasukan yang akan menangkap Letjen Ahmad Yani telah berada di rumahnya. Saat Pak Yani muncul, Ruswat segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Pak Yani sekarang juga. Pak Yani kemudian minta izin untuk mandi dan berganti pakaian, namun permintaannya ditolak. Ketika Pak Yani meminta izin untuk berganti pakaian, hal ini juga ditolak. Pak Yani geram dan memukul salah seorang di antara mereka. Pak Yani kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca. Saat itulah, Ruswat memerintahkan Sersan 2 Gijadi untuk menembak. 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Pak Yani. Jenazah Letjen Ahmad Yani kemudian diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Itulah kisah tentang telepon misterius sebelum tragedi berdarah terjadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.